Jangan-jangan selama ini kita itu Pancasila, pengajaran Pancasila kita itu keliru gitu. Sehingga tidak menimbulkan, tidak membuahkan hasil sesuai yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mata kuliahnya Pancasila. Ini harusnya sudah pertemuan kedua ya, tapi kemarin saya izin meriah. Masuk. Iya, nanti pertemuan yang ya moga silakan, nggak apa-apa, nyantai baik. Pertemuan kekurangannya besok lah ya, kita nyari waktu yang lain. Pancasila. Pancasila ini sudah bukan sesuatu yang asing kayaknya. Kamu asing nggak dengan Pancasila? Enggak kan? Sudah dari zaman TK kan kita ya minimal disuruh menghafalkan. Hafal nggak? Hafal, kamu hafal nggak? Masa mikir dulu gimana sih? Sila keempat panjang dia. Kamu hafal nggak? Kadang balik-balik sih Pak. Maksud sih? Ya memang tidak harus urut sih, nggak harus urut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan iya benar, kemanusiaan dulu, ketuhanan dulu, kemanusiaan yang adil dan beradab, terus persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5 baru keadilan. Itu Pancasila. Panca itu 5. Tahu nggak arti Pancasila itu secara bahasa? Panca. Ini bahasa Jawa Sanskerta. Pancasila aslinya kan kayak ini. Panca itu 5. Bisa artinya dasar. 5 dasar. Ini yang dijadikan sebagai dasar negara. Kalau di zaman dahulu, zaman era Soeharto kalau nggak salah, itu setiap kuliah itu ada kewajiban, itu pengamalan P4 namanya. P4 apa ya? Pengalaman. Oh, intinya pengamalan Pancasila lah ya. Pokoknya yang terakhir Pancasila. P terakhir Pancasila. Pengamalan Pancasila. P yang kedua enggak saya lupa itu. Itu bisa kuliahnya dengerin orang ceramah berhari-hari, itu sampai 3 hari itu. Bisa dibayangkan betapa menyiksanya kan. Betapa tersiksanya kuliah zaman itu. Kalau tentang sejarah Pancasila masih ingat? Yang tentang pembuatan dari BPUPKI. Iya itu masih ingat ya? Ya paling tidak gambaran umumnya tahu lah. Gambaran umumnya tahu. Sejarah Pancasila terus. Kalau sejarah Pancasila berarti kan sejak dimulai BPUPKI, Badan Persiapan apa ya? Lah ya itu kan kemerdekaan Indonesia. Itu terus nanti ada lagi sejarah apa namanya? Pengamalan atau apa?
sejarah ini praktek Pancasila dari era Soekarno itu Pancasila dipraktekannya seperti apa, terus era Soeharto, era Habibie, era Megawati, era Gus Dur dulu, Megawati sampai sekarang kan tentu beda-beda itu. Sejarah Pancasila coba kita lihat. Kalau mengenai arti lambang Pancasila tahu nggak? Garuda, mana Garuda? Pancasila ini lambangnya burung Garuda. Burung Garuda tahu nggak? Kamu pernah lihat burung Garuda nggak? Nah, jadi pengambilan burung Garuda di Pancasila itu dari mana kira-kira? Dari elang. Menurutmu dari mana? Raja Wali. Menurutmu? Jadi burung Garuda ini, yang ada burung Garuda itu adanya di wayang itu, cerita wayang itu ada burung Garuda. Mahabharata kalau nggak salah kitab, ya cerita Mahabharata itu. Jadi para pendiri Indonesia, founding fathers Indonesia zaman dahulu itu kan orang-orang yang mungkin kalau zaman sekarang ya seneng wayang lah. Jadi mereka terinspirasi dari wayang itu. Coba ini burung Garuda berasal dari mana? Burung. Nah kan? Burung Garuda adalah makhluk mitologi Hindu dari India yang menjadi inspirasi lambang negara Indonesia. Meskipun demikian, desain Garuda Pancasila juga terinspirasi oleh elang Jawa, burung endemik yang hidup di Indonesia. Garuda melambangkan kekuatan dan kejayaan, dan desainnya dibuat oleh Sultan Hamid II pada tahun 50. Coba kita cari negara dengan lambang Garuda. Dengan lambang burung. Ini kan ada kemiripan kan? Beberapa negara yang menggunakan burung sebagai lambang negara. Salah satunya Indonesia. Lucu-lucu ini. Montenegro, kelihatan nggak? Ya, Montenegro malah Garudanya kepalanya 2 itu. Ini sama dengan Rusia itu. Ini Rusia. Nggak jelas. Kalau dari monitor jelas, di situ nggak jelas ya. Nah ini mengganggu sila. Ini kan. Ini kepalanya 2 juga ya. Ini kepalanya 2 juga itu. Rusia, Montenegro, Albania,
Serbia itu burung dengan 2 kepala ya. Kalau yang burung dengan 1 kepala Uni Emirat Arab itu bawah kiri. Mesir, Egypt, tahu Egypt ya? Mesir, masa baru tahu? Mesir, Mesir itu bahasa internasionalnya kayak gini. Bahasa internasionalnya Mesir kan Egypt. Mesir, Serbia, Amerika juga burung itu. Indonesia. Kenapa kok negara-negara itu banyak yang menggunakan burung itu sebagai lambangnya itu? Emang burung itu bagusnya di mana itu? Iya mungkin karena burung itu terbang sih ya, terbang tinggi gitu kan. Iya kan melambangkan kebebasan, bisa mengarungi samudra, terbang tinggi ke angkasa dan seterusnya itu. Melambangkan kebebasan, kejayaan. Gitu. Jadi Indonesia dengan ini kan ada kemiripan ini, sama-sama. Ini sayapnya mengepak kayak gini kan, ini juga sayapnya sedang mengepak. Gitu. Meskipun ketika dalam sehari-hari kamu nggak pernah menemukan posisi burung yang seperti itu nggak? Burungnya kayak gini gitu terus. Tapi ini kan lambang ya, sudah dimodifikasi, ada maksud-maksud tertentu. Ini sama ini. Sayapnya mengepak, ini juga, ini iya, ini sama. Ini juga kan sayapnya sudah terbuka ini, sudah mau terbang dia. Ini juga sama. Ini malah lebih keren lagi itu. Seperti ada tangan mengempalnya di sini kan. Itu negara dengan lambang-lambang burung. Kalau Indonesia ini namanya burung Garuda. Burung Garuda yang di dadanya itu ada 5 simbol, 5 gambar ya. Yang melambangkan 5 sila di Pancasila. Sila pertama lambangnya apa? Bintang. Ya, kedua? Nomor 2 yang mana? Ketuanya Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti yang mana itu? Kamu nggak mau gede sih? Kau sudah nggak mau digedein? Kalau beringin ini yang melambangkan persatuan. Beringin ini yang melambangkan. Kalau padi dan kapas yang keadilan sosial. Coba kita lihat wae, kita browsing wae biar tidak sesat. Sila lambang sila Pancasila. Ini kan bintang sila pertama. Rantai sila kedua,
Bintang berarti kan ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga pohon beringin, terus keempat kepala banteng, dan padi dan kapas yang sila kelima. Kalau tulisan Bhinneka Tunggal Ika tahu artinya? Iya. Itu berasal dari bahasa apa tahu? Sanskerta. Dari yang dikutip dari kitab apa tahu? Iya. Coba kita lihat kitab Sutta Soma. Ada nggak di sini? Oleh Empu Tantular. Kamu pernah membawa kitabnya nggak? Belum. Sama. Tapi saya sudah pernah sih, saya sudah pernah cuma lupa. Mari kita lihat lagi kitab Sutta Soma. Kitab Sutta Soma adalah sebuah kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Tahu kakawin? Kalian tahunya kawin mesti. Aduh. Kakawin adalah ini. Ya, puisi naratif panjang atau kumpulan puisi yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Jadi bahasa Jawa itu ada Jawa kuno, Jawa Tengah, bukan Jawa Tengah, Jawa Madya, Jawa Kawi atau kuno, terus Jawa modern lah. Sebetulnya masih banyak sih Jawa Kawi. Sebelum Jawa Kawi adalah Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu lebih kuno lagi itu. Itu yang asli dari India. Kalau Jawa Kawi kan bahasa Sanskerta yang sudah diadaptasi, sudah menjadi bahasa Jawa. Tapi tetap masih berbau Sanskerta. Kalau yang Jawa modern kan sudah enggak. Ini Kakawin adalah kumpulan puisi yang ditulis dalam bahasa Jawa Kawi dengan gaya dan metrum yang diambil dari sastra Sanskerta. Isinya menyajikan kisah-kisah epik, ajaran moral atau cerita keagamaan, cerita perjuangan. Contoh Kakawin yang terkenal Ramayana, Bharatayuddha, Sutta Soma. Nah ini setengah bait dari menjadi moto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Berarti ada di bab 139. Moto atau saya Indonesia tidaklah tanpa sebab diambil dari kitab KKWN. Antar agama, terutama antara agama Hindu, Siwa dan Buddha, KKWN digubah oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Coba kita lihat Sutta Soma itu secara garis besar isinya apa gitu. Ini ada ini. Jadi sebetulnya istilah Bhinneka Tunggal Ika itu hanya ini kan, menceritakan hubungan antara agama Hindu, Siwa dan Buddha, bukan kelima agama, 6 agama seperti sekarang. Sekarang kan 6. Calon Buddha Bodhisattva dilahirkan kembali sebagai Sutta Soma, putra Raja Hastanipura, Prabu Mahaketu.
Setelah dewasa sampai sangat tersing cinta akan agama budaya tidak senang akan dinaikkan dan dibuat menjadi raja. Maka pada suatu malam suatu malam yang Hestina. Maka setelah kemudian sama kita itu mulai huru-hara istilahnya banyak orang. Setibanya di gua maka sang pangeran bersembahyang Malaysia. Ternyata panjang juga ini. Katanya singkatan ya, katanya ikhtisar panjang banget. Sang raja memikul kaul, memiliki kaul. Kaul tahu nggak? Kaul itu kalau bahasa kita nazar, keinginan, nazar itu. Nah ini bait yang dikutip ini. Rewaneka datu winuwus Buddha wiswa. Rewaneka datu winuwus Buddha wiswa. Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Bineki rakwaring apon kena parwanosen. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Mongko jinatwa kelawan siwa tatwa tunggal, sebab keberadaan jina, Buddha dan Siwa adalah tunggal. Bineka tunggal ika tanhana dharma mangrwa. Berbeda-beda manunggal menjadi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Tan ono bineka tunggal ika, berbeda-beda manunggal menjadi satu. Tan ono, tan hono, tan hana itu yang sekarang menjadi tidak ada. Tan itu tidak, ono atau hana itu. Orang Jawa itu kan tahu Hono Coroko ya. Hono Coroko itu dalam lidah lain membacanya anacaraka gitu. Jadi orang Jawa menulis huruf A di depan. Misalnya ada orang namanya Agus gitu. Pasti nulisnya pakai Hagus gitu tulisnya. Karena tidak ada huruf A sendiri di abjad Jawa itu, tidak ada A, tidak ada huruf A, adanya H. Jadi untuk mewakili, untuk menulis kata Agus jadinya Hagus. Adi jadi Hadi. Terus apa lagi? Amangkurat Hamangkurat gitu. Amengku Hamengku gitu. Makanya Ana itu jadi Hana tulisannya. Jadi tan Hana. Itu tan ono. Yaitu di Jawa begitu. Makanya Hadi dengan Adi itu artinya sama sebetulnya. Iya, ya memang begitu, memang tulisannya kayak gitu. Adi dan Hadi itu sama. Terus apa lagi ya? Ana dan Hana itu ya ada, Ana dan Hana itu sama. Kayak gitu. Di Jawa orang menulis A di depan pakainya H. Oh, ini ditulis oleh Empu Tantular pada masa Hayam Wuruk ya, Raja Sanegara. Tahu digubah nggak? Digubah, tahu gubah nggak? Digubah itu bukan dikarang, tapi diedit. Jadi Empu Tantular itu bukan yang menulis asli, bukan penulis pertama, cuma mengedit. Jadi orang Jawa terutama orang-orang Hindu Buddha itu kan kakawin itu Mahabharata
cerita Mahabharata itu kan cerita yang diturun-temurunkan dari nenek moyang ke generasi berikutnya dan seterusnya lewat lisan, tutur tinular itu. Ada yang menuturkan, ada yang menularkan. Sampai ini juga sama. Cerita-cerita ini diturun-temurunkan lewat itu lisan. Dan oleh Empu Tantular itu ditulis. Makanya istilahnya digubah, bukan dikarang. Maksudnya tahu ya, tahu ya. Ya misalnya di tempatmu ada cerita mitos apa danau apa misalnya di tempatnya, ya katakanlah Marang wae lah, Danau Oki misalnya. Di situ ada peri namanya Oki, terus setiap malam Jumat itu berubah jadi macan itu memakan anak nakal misalnya. Cerita itu diturun-temurunkan dari mbahmu, bapakmu, ibumu gitu. Nah, kemudian kamu menulis, cerita itu kamu tulis. Nah, itu kamu menjadi penggubah. Kamu yang menggubah. Jadi ini ya, awalnya Bhinneka Tunggal Ika itu hanya menceritakan tentang agama Buddha, Siwa, dan Hindu. Tadi di atas mana? Nah ya, di sini ada pegunungan Himalaya. Berarti kan ini cerita dari India. Aslinya ini cerita dari India, ini cerita Sotasoma itu. Oke, kita kembali ke Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka berbeda-beda. Aneka kan sebetulnya itu. Aneka itu kan apa? Aneka itu kan bermacam-macam. Toko aneka plastik, aneka ya kan berarti kan bermacam-macam plastiknya. Aneka jajan, bermacam-macam jajan di situ. Itu bineka, aneka, bermacam-macam. Nah, yang merancang Sultan Hamid II. Ini kita lihat coba sejarah, bukan sejarah. Berbagai versi, bukan berbagai apa namanya? Iya, lambang Garuda ini kan seiring berjalannya waktu kan dirubah. Perubahan. Nah ini kan mana gambarnya? Perubahan Garuda Pancasila dari masa ke masa. Lah ini yang pertama. Ini kayak di Brunei ya, mirip-mirip di Brunei coba. Brunei kayak lambang negara Brunei kok mirip ya? Bukan Brunei, mana ya tadi ya? Kok Brunei sih? Tadi gambarnya mana ya? Negara dengan lambang burung. Ini ada yang model begini.
Ini ada yang mirip Pancasila juga ini. Negara mana ini? Kok mirip ya? Wah, ternyata lambang Garuda Indonesia diadopsi sebagai lambang negara mana ini? Ambazonia. Pernah dengar nggak? Negara Ambazonia. Cuman bedanya tulisannya ini apa? Unum populum unam fata deus. Ini bahasa Latin ini. Sekelompok masyarakat yang mengklaim dirinya sebagai negara Ambazonia mengadopsi Garuda Pancasila dalam lambang negaranya. Oh ya, memang begitu. Ambazonia. Ini yang pertama ini mirip mana ya? Jadi seiring berjalannya waktu itu selalu berubah. Lah mirip ini kan, lambang negara RI yang awal kan lewat mirip ini tadi. Ini yang pertama, kedua, terus ketiga, ini terakhir. Tapi sebelum ini kayak gini. Yang ini. Ya tapi gagahan ini sih bener sih ada jambulnya gitu. Nah ini jadi kayak trondol gitu ya. Lambang negaranya trondol gitu. Oke. Jadi bagusan ini yang terakhir bener sih. Kalau dulu yang ini masih pakai bahasa Arab ini tulisannya. Apa ya? Republik Indonesia Serikat. Oh, ini zaman RIS. Republik Indonesia Serikat. Tahu nggak istilah serikat? Amerika Serikat. Iya, negara bagian. Jadi dulu Indonesia pernah memberlakukan negara serikat, sistem serikat namanya. Jadi kalau sekarang kan pusatnya di Jakarta, Jawa Tengah ini provinsi, Jawa Barat provinsi, Jawa Timur provinsi, Lampung provinsi dan seterusnya. Kalau pakai istilah serikat, kalau di model serikat, Jakarta di pusatnya ini negara bagian. Negara bagian Jawa Tengah, negara bagian Jawa Barat, negara bagian Jawa Timur gitu. Dan beda. Kalau provinsi itu kebijaksanaannya, anggarannya, aturannya ikut sana. Tapi kalau negara bagian itu sudah bikin aturan sendiri. Jadi di negara Jawa Tengah nanti aturannya berbeda dengan negara Jawa Timur. Aturannya berbeda dengan negara Jawa Barat. Tapi tetap satu negara. Jadi kalau kamu pindah ke negara Jawa Barat ya nggak pakai paspor. Kamu pindah atau kamu bepergian ke negara Jawa Timur nggak perlu paspor. Hanya aturan daerahnya berbeda. Ini waktu Indonesia negara RIS Republik Indonesia Serikat. Ini lambangnya begini. Ini versi Indonesianya ya, Republik Indonesia Serikat. Kayak gitu.
Ini lucu juga itu ya gambarnya. Oke. Ini ada yang mengkaji ini asal usul lambang negara Garuda Pancasila itu dari lambang negara, lambang kerajaan Samudra Pasai. Ini nggak kelihatan ya, tapi yang mirip juga sih. Ya begitulah, berbagai versi tentang lambang negara. Oke, sekarang kita kembali ke Pancasila. Jadi sebetulnya kita belajar Pancasila itu untuk apa sih? Itu diulang-ulang dari zaman TK, iya kan? Dari TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi diulang-ulang itu baik. Teorinya juga itu baik. Sampai bosan, sehingga kita tidak hafal itu bukan karena bodoh, tapi saking bosannya gitu, malas menghafalkan gitu. Karena kita belajarnya Pancasila, katanya keadilan sosial gitu kan, keadilan sosial, tapi nyatanya omong kosong. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan gitu kan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu kan ya hikmah ya, atau kebijaksanaan itu tadi. Tapi nyatanya kerakyatan dipimpin oleh oligarki. Tahu oligarki? Ya kita browsing lah daripada pusing. Daripada pusing kita oligarki adalah gitu. Oligarki. Ini sistem politik atau pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil orang atau elit yang berkuasa. Ya preman lah, bahasa kerennya, bahasa kita sehari-hari preman lah, atau mafia, geng-geng. Kalau kamu yang sering tahu hidup di jalanan kan kayak gitu. Kalau kamu yang sering ke pasar kan tahu lapak ini dikuasai oleh siapa, parkiran ini dikuasai oleh siapa. Itu kan orang-orang tertentu. Negara Indonesia kan begitu, ternyata dikuasai oleh orang-orang tertentu gitu. Oligarki itu. Sementara kita belajarnya Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nyatanya ya tidak musyawarah perwakilan, tidak musyawarah juga. Akhirnya kan kita males, ngapain sih belajar Pancasila gitu. Nyatanya juga omong kosong. Jadi Pancasila itu kan nilai ya. Kita memahami Pancasila itu sebagai nilai. Tahu nilai ya? Bukan nilai kalau kamu belajar dapat 100, bukan nilai yang itu. Atau kamu jual motor dihargai 10 juta misalnya, bukan nilai itu. Nilai itu lebih apa? Iya, pedoman, gagasan, atau sesuatu yang ideal di pikiran kita. Coba gini, nilai adalah apa coba?
Nah ini kan sesuatu yang dianggap penting, baik dan berharga oleh kita, oleh manusia. Jadi Pancasila itu nilai sebetulnya. Kita memahami Pancasila itu nilai, sesuatu yang dianggap penting, dianggap baik, berharga oleh kita manusia. Jadi meskipun Indonesia porak-poranda, semua pejabatnya korupsi, Pancasila ya tetap Pancasila. Karena itu kan Pancasila itu nilai, tidak pernah bisa dirusak oleh apa? Ya tidak bisa dirusak lah. Meskipun negara, misalnya presiden kita tidak hafal Pancasila, Pancasila tetap Pancasila. Tidak bisa dirusak oleh sekelompok orang atau sekelompok orang atau seseorang yang kuat, public figure kan tidak. Jadi kita belajar Pancasila itu memahami Pancasila itu sebagai nilai, sesuatu yang baik, sesuatu yang penting dan berharga. Meskipun prakteknya masih jauh dari kenyataan, dari prakteknya masih jauh dari ideal. Nah, yang menarik gini, selain dipandang atau dianggap sebagai pedoman politik, pedoman keseharian atau pedoman keseharian, pedoman politik, pedoman pelaksanaan ekonomi ya, Pancasila juga kan dianggap sebagai pedoman moral. Nah, ada yang menarik di sini, moral. Ternyata moral dan akhlak itu berbeda. Tulisannya menghalangi kayaknya. Bentar. Moral dan akhlak. Selama ini kita belajarnya Kak, kalau di perguruan tinggi kan belajarnya moral, bukan belajar akhlak. Kalau belajar akhlak itu kan di pesantren. Biasanya di pesantren. Kalau di sekolah-sekolah yang modern itu belajarnya moral. Nah, ternyata moral dan akhlak itu beda. Jadi kalau moral itu kayak gini baiklah. Moral itu kan berasal dari bahasa Yunani. Mores. Kita tengok. Bentar. Istilah moral. Oh, mos ya, jamaknya mores, ya, mos atau mores, sebagai yang berarti kebiasaan, adat, tata krama. Dari kata ini, istilah moral dipahami sebagai ajaran tentang baik dan buruk, perbuatan atau kelakuan. Ajaran tentang baik dan buruk perbuatan atau kelakuan yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam masyarakat. Ajaran tentang, jadi gini, kita lihat lagi akhlak adalah itu. Istilah akhlak. Salah ketik. Akhlak. Ya, beda, istilahnya beda. Yang pertama beda bahasa ya. Kalau tadi moral itu dari bahasa Yunani, mor atau mores itu. Kalau akhlak berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, tabiat, watak, tingkah laku. Ya bedanya di situ. Bedanya di sini tadi. Harus diulang ini.
Bahasa Latin, bahasa Latin ya, ini bahasa Latin. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mos, jamaknya mores, berarti adat, kebiasaan, kesusilaan, tata cara, yang sering diartikan sebagai ajaran tentang baik dan buruk. Jadi ini ajaran. Ya, kata kuncinya ini ajaran. Kalau akhlak berasal dari bahasa Arab, bentuk jamaknya dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, tabiat, watak atau tingkah laku. Kata ini juga berhubungan erat dengan akar kata kholaqa yang berarti menciptakan, serta maknanya mencakup karakter dan sifatnya melekat pada jiwa seseorang yang tercermin dalam perbuatan. Kalau akhlak ini kan kata kuncinya tabiat, ini kan tabiat, watak, karakter. Kata kuncinya ini. Bedanya di situ. Sampai di sini kalian paham nggak? Masih pusing? Jadi gini, terlalu silau. Moral itu ajaran. Yang namanya ajaran itu kan ilmu. Tahu ajaran ya? Ajaran kan disampaikan lewat mulut, didengar lewat telinga, kemudian dicerna di sini kan. Itu ajaran. Kalau akhlak itu watak, tabiat. Watak, tahu watak? Iya, sifat. Jadi sesuatu yang sesuatu yang kita lakukan dengan sendirinya tanpa sadar. Watak. Bisa wataknya sombong, misal ya, kamu gak usah tersinggung, biasa baik. Kalaupun beneran ya biasa baik. Ini wataknya sombong, ini cemburuan, ini misalnya pelit, misalnya kayak gitu. Dan sifat-sifat itu kan ketika kamu disebut orang sombong, kamu sendiri yang melakukan kan tanpa wong aku sombong ya karepe Gusti Allah kok, aku ya ora kepengin dadi wong sombong, kan gitu kan. Sesuatu yang otomatis. Maksud ora? Itu ya aku lagi ngomong ya. Jadi watak, tabiat itu kan sesuatu yang otomatis, tidak bisa direkayasa. Sesuatu yang otomatis itu. Sesuatu yang bukan tidak bisa direkayasa. Sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa sadar. Kalau ini watak itu tanpa sadar. Kalau ini sadar. Jadi orang yang bisa menerima atau belajar tentang moral, ajaran tentang baik dan buruk kan ketika dalam keadaan sadar. Ya, seorang yang sudah berakal lah. Kalian yang sudah dewasa baru bisa menerima ajaran baik dan buruk. Tapi ketika kamu baru lahir, umur 1 tahun lah katakanlah, atau ya sebelum dewasa lah, umur 1 sampai 5 tahun. Kamu dewasanya berapa tahun? Jangan-jangan 6 tahun sudah dewasa, cepet banget. Jadi orang berakhlak itu tidak membutuhkan ilmu. Kesimpulannya itu. Tapi kalau orang bermoral, mengetahui moral itu harus berilmu. Jadi orang yang mengetahui, orang yang bermoral itu orang yang berakal. Karena untuk memahami ajaran baik dan buruk itu kan perlu pemahaman akal. Anak kecil nggak bisa diajari baik dan buruk. Tapi kalau
tabiat, watak, karakter itu anak kecil pun bisa diajari. Ya contohnya bangun tidur lah, bangun tidur terus mandi, itu kan anak kecil diajari bangun tidur langsung mandi setiap hari seperti itu akan menjadi kebiasaan dia, akan menjadi kebiasaan yang otomatis. Bangun pas tidur pasti mandi, bangun tidur pasti mandi, tanpa dia tahu tujuannya apa. Terus saya bangun tidur terus mandi ini baik apa buruk secara moral, itu tanpa tahu itu otomatis dia akan bangun tidur mandi, bangun tidur mandi gitu. Itu namanya akhlak gitu. Sampai di sini tahu ya bedanya antara moral dan akhlak ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa selama ini jangan-jangan kita salah. Jangan-jangan Pancasila itu selama ini pola pengajaran atau iya benar, pola pengajaran Pancasila selama ini jangan-jangan itu salah. Karena yang diajarkan itu moralnya, bukan akhlaknya gitu. Jadi kalau kita belajar moral, teori atau ajaran tentang baik dan buruk, semakin kita paham, semakin kita tahu, tidak membuat kita semakin menjadi baik secara akhlak. Ya perilakunya biasa baik. Kamu yang sombong pun setelah kamu belajar moral ya akan tetap sombong baik. Kamu yang pecemburuan pun setelah kamu belajar moral, kamu tetap akan pecemburuan baik. Orang pelit pun sama. Yang belajar moral, teori ajaran tentang baik dan buruk, meskipun teorinya sudah sampai doktor, profesor sana, tetap yang namanya watak dasar itu tetap itu akan selalu muncul. Hanya ketika sadar, oh iya ya, saya ini salah gitu. Hanya berguna ketika sadar moral itu. Tapi ketika tidak sadar tidak berguna. Sementara kalau akhlak kan sudah tidak sadar, dilakukan dengan otomatis tanpa sadar gitu. Jadi kalau bicara tentang ini tadi ya, akhlak atau moral, yang bagus itu model pesantren itu. Yang bagus itu model pesantren atau kalau di Katolik seminari namanya. Tahu seminari? Baru dengar? Masa sih? Mari kita browsing. Seminari itu pesantrennya Katolik itu. Seminari. Lembaga pendidikan yang melatih individu untuk pelayanan keagamaan, baik itu sebagai pendeta, imam, rabi, atau pemimpin spiritual lainnya. Istilah seminari berasal bahasa Latin seminarium, berarti tempat pembibitan benih. Oke lah, kita nggak usah bahas itulah. Saya juga nggak begitu paham. Kita bahas pesantren, Pak. Saya tahunya pesantren. Jadi model pembelajaran akhlak budi pekerti yang ideal itu pesantren. Kan di pesantren tidak diajari moral. Kamu pernah nyantri kan? Ada yang pernah nyantri nggak? Atau minimal pernah ngaji lah, ngaji. Iya ngaji apa namanya? Ngaji di kampung sama kiai atau ngaji di, iya kan? Di pesantren kan tidak belajar moral, tapi belajarnya akhlak. Ada sih moralnya, ada sih nanti belajar kitab tentang apa namanya? Ada belajar moralnya ada. Tapi penekanannya kan bukan di situ. Tapi penekanannya kan akhlak. Jadi setiap hari harus bangun subuh atau malah sebelum subuh harus sudah bangun. Karena wudhunya ngantri. Mandinya ngantri gitu.
Atau malah biasanya bangunnya jam 3 pagi, semua harus bangun jam 3 pagi, dibangunin semua. Yang nggak bangun disiram pakai air. Kadang pakai itu, semprotan burung. Sosot, bangun mas, tangi mas, tangi mas, tangi mas. Setiap hari begitu. Lama-lama kan jadi kebiasaan. Lama-lama jadi kebiasaan. Itu namanya akhlak begitu. Model pengajaran akhlak itu lewat itu. Pembiasaan, pendisiplinan, pemaksaan itu tadi kan. Santri yang turunnya bebas jam loro, sing ngantuk jam 3 kudu tangi. Ya mau tidak mau harus, karena dipaksa harus bangun. Nah, kalau tidak bangun kan akan diguyang. Di pesantrenmu begitu nggak? Diguyang, dipakai air. Oh disemprot ya, semprotan burung ya. Yang gede apa yang kecil? Oh yang kecil. Ya jadi kembali ke Pancasila, jangan-jangan selama ini model pembelajaran Pancasila itu keliru gitu. Sehingga tidak menimbulkan bekas atau memunculkan banyak pertanyaan gitu ya. Katanya Pancasila itu mengajarkan kebaikan, ternyata pejabat-pejabatnya tidak Pancasilais. Katanya Pancasila itu mengajarkan kebaikan, ternyata profesor-profesor yang ahli Pancasila dia malah koruptor atau dia malah mencontohkan hal jelek. Jangan-jangan selama ini kita itu keliru. Jangan-jangan Pancasila, bukan Pancasilanya, pengajaran Pancasilanya keliru selama ini. Jadi ya jangan heran. Ini sampai jam berapa sih? 11.20. Ini sudah jam 11.03. Nanti lanjut lagi jam 1 ya? Selesai dulu lah ya. Kayaknya wis pada ngantuk ya bos. Oke. Wis lah pada metang wae lah. Jadi penekanannya itu tadi ya. Ininya saya hanya ingin menyampaikan, jangan-jangan selama ini kita itu Pancasila, pengajaran Pancasila kita itu keliru gitu. Sehingga tidak menimbulkan, tidak membuahkan hasil sesuai yang diinginkan. Orang belajar Pancasila harusnya menjadi orang baik, taat pemerintah, taat pajak, taat istri, taat agama dan seterusnya itu. Ternyata malah keliru kan. Kepada pajak mengakali, kepada pemerintah membuli, kepada istri menyelingkuhi atau membohongi dan seterusnya itu kan. Karena semakin kita belajar moral itu justru tidak membuat kita semakin baik, tapi semakin pinter akal-akalan gitu. Semakin pinter ngeles lah, nu kotor kayak gila. Anak polisi gila harus helman gitu kan. Karena pemahaman kita tentang helm itu hanya sebatas pemahaman moral itu tadi, ajaran. Tidak sampai kepada akhlak memakai helm gitu. Hanya sampai di kepala tapi tidak sampai di akhlak itu tadi, tabiat atau watak gitu. Kurang lebih seperti itu saudari-saudara, saudara-saudara. Oke deh, begitu tidak ada pertanyaan ya. Kita jumpa lagi nanti insya Allah jam 1 di filsafat ilmu yang itu lebih menjelimetkan lagi. Pengantar saya dari sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.